adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di desaku yang berada di Provinsi Aceh. Desaku ini kita sebut saja Desa M. Terletak di sebuah kabupaten hasil pemekaran. Demi kenyamanan aku, nama tempat akan aku rahasiakan. Begini ceritanya. Kejadiannya terjadi sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2008, di mana memang pada saat itu di desaku kental dengan hal-hal mistis seperti perdukunan. Saking banyaknya praktik perdukunan atau ilmu hitam ini, warga desa bahkan sampai harus melakukan ronda rutin untuk menjaga keamanan desa dari praktik hitam tersebut. Memang praktik perdukunan di sini sangat-sangat meresahkan, karena biasanya para pelakunya akan melakukan hal-hal di luar nalar, semisal pencurian mayat bayi atau penggalian makam untuk diambil tali pocongnya. Ronda sengaja dilakukan demi membatasi gerak para pencuri makam seperti ini. Yang lebih meresahkan lagi, ada percobaan guna-guna yang dilepaskan oleh dukun hanya untuk melatih atau mengetes ilmu hitamnya, yang tentu saja dapat membahayakan orang yang terkena. Meski demikian, saat itu ada satu orang dukun yang cukup terkenal di desa kami, tetapi tidak ada yang berani mengusiknya. Bagaimanapun, dukun ini tidak melakukan praktik seperti yang aku jelaskan di atas, sehingga warga desa membiarkannya saja. Walaupun dukun ini, sebut saja namanya Kakek Mus, kerap dibayar oleh orang luar untuk mengirimkan pelet dan guna-guna. Dan hal ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya, tetapi tidak ada yang berani bertindak untuk mencegahnya. Selain itu, korbannya memang selalu orang luar. Sampai pada suatu hari, kejadian tidak terduga pun terjadi. Dan seperti anak SD pada biasanya, kami sangat suka bermain di tempat seperti sawah dan sungai. Di desaku ini terdapat sebuah sungai yang menghubungkan dua buah desa. Jadi sungai ini selalu ramai setiap hari dan aman untuk anak-anak seperti kami bermain. Namun pada hari itu, aku ingat waktu itu adalah hari Minggu pagi. Sesuatu yang aneh pun terjadi. Karena sudah jadi kebiasaan warga desa, setiap minggu pagi akan berbondong-bondong pergi ke sungai untuk mencuci baju. Tapi hari itu kondisi sungai tidak seperti biasanya. Ada banyak sekali kerumunan orang di situ. Aku yang saat itu memang ingin mandi dengan kawan-kawanku, terheran-heran dan dengan penasaran langsung berlari ke arah kerumunan orang-orang. Namun belum sampai ke tengah kerumunan, kami malah dicegat dan disuruh pulang oleh salah seorang warga desa. "Ngapain anak kecil di sini? Pulang, cepat pulang," kata orang tersebut. Kami jujur kaget. Kenapa kami disuruh pulang? Bukankah ada sesuatu yang menarik di sana? Mungkin ada syuting atau artis terkenal ibu kota sampai-sampai orang-orang berkumpul di sana. Bisa saja kan? Karena masih penasaran, saat itu aku dan ketiga temanku tetap ngotot untuk melihat ada apa di lokasi itu. Tapi kami gagal karena ada pamanku yang datang dan sambil melotot dengan suara lantang menyuruh kami pulang saat itu juga. Karena takut, akhirnya kami bergegas meninggalkan sungai tersebut. Namun namanya anak kecil, rasa penasaran kami tidak ada habisnya. Bukannya pulang, kami malah bersembunyi di belakang tembok yang terletak agak jauh dari tepian sungai. Setelah beberapa saat kami bersembunyi di situ, datang sebuah mobil ambulan dengan bunyi sirine yang sangat kencang dan masuk membelah kerumunan warga. Kami semakin bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi. Karena tadinya kami kira ada pertunjukan di sana. Samar-samar dari tempat persembunyian, kami mendengar warga desa berbicara satu sama lain. "Sayang kali kakek Mus, lehernya dililit dengan tali, kemaluannya juga dipotong,
dan badannya dimasukkan ke dalam pohon bambu. Siapa yang kejam sekali membunuh seperti itu? Jelas saja saat itu kami shock karena ada pembunuhan di desa kami dan korbannya adalah kakek Mus. Hal tersebut tentu sangat terkejut. Bahkan aku sampai gemetaran pada saat itu. Pembunuhan. Desa ini terkenal sangat damai. Bahkan hampir tidak pernah ada perkelahian atau cekcok mulut antar warga. Bagaimana bisa tiba-tiba ada pembunuhan? Terlebih terjadi di sungai. Alah, siapa memang yang berani membunuh kakek itu? Ya jelaslah orang yang punya dendam. Mungkin korban kena pelet dari dia. Dukun kan memang banyak musuhnya. Makanya jangan main-main sama ilmu hitam. Nanti pasti kena karmanya, kata salah satu warga. Kami hanya duduk di belakang tembok terdiam. Kemudian salah satu temanku, sebut saja namanya Reda. Si Reda ini memang anak yang penakut. Jadi dia mengajak kami untuk pulang. Dari wajahnya aku tahu dia ketakutan mendengar kata pembunuhan. Aku yang sudah kepalang penasaran malah berpikir untuk menyeberangi sungai menuju ke tempat yang sedang ramai saat itu, yaitu di TKP ditemukannya jasad kakek Mus dengan kondisi seperti yang dikatakan tadi. Namun kedua temanku ini memang sangatlah penakut. Padahal mereka berdua itu cowok, tapi mereka ngotot mau pulang. Tidak menemukan kata sepakat, akhirnya aku negi sendirian. Saat hendak menyeberang, aku melihat ada seorang anak laki-laki yang lebih besar dari aku juga sedang menyeberang sungai melalui jembatan gantung itu. Diam-diam aku pun membututi di belakangnya. Sampai di seberang, aku segera menuju ke arah TKP. Lokasinya memang sedikit masuk ke dalam hutan. Aku jelaskan, di seberang sungai ini memang hutan lumayan lebat. Namun hutan ini sebagiannya adalah perkebunan warga yang ditanami pohon durian dan rumput gajah untuk pakan ternak sapi. Aku segera menyusuri jalan setapak yang ada di tengah-tengah perkebunan durian ini hingga sampai di rimbunan rumput gajah yang tingginya hampir 2 meter. Jadi kalau mau melewatinya harus disibak terlebih dahulu. Aku berjalan masih mengikuti anak cowok yang tadi di depanku, tetapi dia berjalan dengan cepat sekali. Aku berjalan masih mengikuti anak cowok yang tadi. Namun saat aku sudah melewati, aku tidak menemukan si anak cowok tadi. Hanya ada aku sendirian di situ. Aku memang sudah sering menyeberang ke sini, tapi tempat yang saat ini aku pijak adalah tempat yang belum pernah aku datangi. Di depan aku hanya ada pohon yang besar dan semak belukar. Tidak ada jejak kaki atau jejak seseorang yang melewati tempat ini sebelumnya. Aku tahu kalau untuk pergi ke desa seberang sungai memang harus melewati hutan terlebih dahulu. Jadi aku tidak terlalu takut dan terus menyusuri hutan ini. Namun walaupun sudah jauh aku berjalan, aku masih belum menemukan desa sebelah. Aku terus berjalan sampai tanpa aku sadari, aku sudah tiba di hulu sungai ini. Suasana di situ tiba-tiba gelap dan dingin. Padahal itu masih sekitar waktu duha, masih pagi pokoknya. Tiba-tiba aku teringat cerita kalau kakek Mus itu punya peliharaan siluman dan memang kami sering ditakut-takuti dengan ancaman kalau bandel nanti diambil sama kakek Mus untuk dikasih ke peliharaannya oleh para orang-orang tua. Mengingat itu, aku langsung merinding dan lari tunggang langgang meninggalkan hulu sungai saat itu juga. Namun sayangnya kepanikanku itu membuat aku tersesat, seolah-olah aku tidak bisa keluar dari hutan itu. Aku terus mencari rumput gajah yang aku lalui sebelumnya, namun tidak kunjung terlihat. Aku pasrah hingga saat itu aku hanya bisa menangis sambil terus berlari tanpa arah.
Sampai tiba-tiba di depanku, aku melihat gubuk yang biasanya dipakai untuk menunggu durian jatuh. Dan untungnya ada kakek-kakek di situ. Kakek itu kaget melihat aku yang datang dari arah hulu sungai dan segera memanggilnya. "Habis dari mana, nak?" Dari situ, kek," aku menjawab sambil menunjuk arah hulu sungai. Si kakek langsung terkejut dan berkata, "Jangan main-main ke situ, ada buaya di situ. Ayo kakek antar di mana rumahmu. Anak siapa kamu?" Aku yang mendengar hal itu pun bingung. Sejak kapan ada buaya di sungai ini? Karena hampir tiap hari mandi di sungai sampai kami dipanggil anak batu sungai. Karena katanya sudah hitam dan sering berendam di sungai. Setelah menjelaskan kenapa aku bisa ke hulu sungai, akhirnya aku diantar sampai ke jembatan gantung. Sampai di rumah, aku tidak berani menceritakan pengalaman tersesat tersebut, karena pasti akan dimarahi oleh orang tuaku. Tapi kengerian dari cerita ini bukanlah di sini. Semuanya baru akan dimulai. Seminggu setelah kakek Mus meninggal, secara tidak wajar, banyak teror terjadi di desa kami. Sejak kasus tersebut, kami, anak-anak, dilarang bermain dan mandi di sungai. Karena belakangan banyak saksi mata melihat kemunculan buaya di sungai itu. Warga percaya kalau buaya yang muncul itu sebenarnya adalah siluman peliharaan dukun Mus yang muncul karena pemiliknya sudah meninggal sehingga tidak ada yang mengurusnya lagi. Orang yang melihat buaya itu pun bukan hanya 1-2 orang, tapi sudah banyak saksi yang mengaku melihat buaya di sungai itu. Salah satu kejadian yang cukup menghebohkan terjadi pada suatu malam saat 2 orang warga desa sedang menjaring ikan di sungai. Tiba-tiba saja mereka melihat jaring ikannya ditarik dengan sangat kencang. Kedua warga ini pun panik dan segera menarik jaring tersebut. Namun alangkah kagetnya saat dilihat yang sedang tersangkut di jaringnya adalah seekor buaya besar. Namun yang membuat berita ini heboh adalah saat buaya itu menghilang dari penglihatan kedua warga ini secara tiba-tiba begitu saja. Padahal posisi awalnya buaya itu tersangkut di jaring. Kejadian semacam ini tidak terjadi sekali 2 kali, tapi cukup sering hingga meresahkan warga desa. Terlebih karena sungai tersebut adalah pusat kegiatan warga untuk mencuci, mandi, memancing, dan mengangkut pasir. Mobilitas warga cukup terganggu sehingga diputuskanlah untuk diizinkan melakukan kegiatan di sungai, tapi tidak boleh sendirian dan dibatasi harus disudahi sebelum waktu maghrib. Namun teror lainnya justru kembali terjadi. Setelah warga kembali beraktivitas di sungai itu, teror lainnya justru terjadi. Banyak warga yang tiba-tiba sakit setiap kali pulang dari sungai itu. Bahkan beberapa ada yang kerasukan, termasuk diriku. Aku ingat waktu itu aku sedang mandi di sungai. Lalu tiba-tiba aku merasa kaki kananku sakit sekali. Karena sangat sakit, aku memilih untuk segera pulang. Setibanya di rumah, aku demam tinggi dan terus merintih bahwa kaki kananku sakit seperti patah tulang. Ibuku yang sangat khawatir melihat kondisiku segera menghubungi orang pintar di desaku. Saat itu memang kebiasaan di desa, kalau ada yang sakit tiba-tiba itu pasti dirajah, yaitu jampi-jampi terlebih dahulu sebelum dibawa ke medis.
semacam dibacakan bacaan tertentu oleh mereka yang aku tidak tahu apa maknanya. Jadi orang tuaku memanggil seorang tetangga perempuan kami yang memang sering merajah. Dia kemudian merajah aku dengan bacaan-bacaan tertentu. Namun tiba-tiba justru dia kerasukan dan dari mulutnya keluar suara seperti laki-laki. Saat ditanya dia siapa, dia mengatakan bahwa dia adalah dukun mus dan berteriak menyebutkan hal-hal yang aku tidak mengerti saat itu. Tidak lama setelah itu, rasa sakit di kakiku pun hilang dan jin itu keluar dari tubuh perempuan tadi. Keluargaku memang tidak percaya kalau itu adalah dukun mus yang memegangi kakiku. Tapi kami percaya bahwa itu adalah iblis atau jin korin yang mengaku sebagai dukun mus untuk mengganggu manusia yang masih hidup. Namun tetap saja ilmu hitam dari dukun mus yang ditinggalkan ini benar-benar menjadi teror untuk desa kami. Kejadian serupa kemudian terjadi pada anak tetangga di samping rumahku. Kejadiannya persis sekali. Bahkan saat itu hampir satu desa pernah kerasukan dan semua kasusnya adalah bermula dari dukun mus ini. Sampai akhirnya pihak desa meminta keluarga dukun mus tersebut untuk melakukan doa dan mengambil roh atau segala sesuatu milik dukun mus yang tertinggal untuk dimusnahkan. Namun anaknya tidak ada yang mau berurusan dengan makhluk gaib yang dipelihara oleh dukun mus itu. Pihak keluarga juga mengaku kerap diteror oleh hal gaib dan ingin segera pindah dari rumah yang ditempati saat itu. Melihat tidak ada solusi, akhirnya larangan untuk ke sungai mau tidak mau harus diterapkan lagi. Kasus kematian kakek mus bukan tanpa penyelidikan. Berita kematiannya yang tak lazim santer tersebar ke penjuru kabupaten. Banyak spekulasi yang muncul dan polisi juga mengerahkan banyak sekali tenaga untuk menemukan siapa pelaku pembunuhannya. Berdasarkan kesaksian anak dari kakek mus, ternyata pada subuh hari sebelum ditemukan tewas, kakek mus dijemput oleh 3 orang laki-laki. Tetapi anehnya, tidak satu pun dari anak-anak kakek mus ini mengingat rupa maupun nama dari 3 orang tersebut, sehingga tidak ada bukti yang bisa ditemukan oleh polisi dan kasusnya tidak dapat berkembang. Bahkan hingga sekarang, siapa pelaku pembunuhannya tidak pernah ditemukan. Sebagian lagi berpendapat bahwa pelakunya sudah tewas juga oleh para peliharaan kakek mus yang datang untuk membalas dendam. Namun entah dari mana kabar angin ini berasal. Setahun setelah kejadian tersebut, pada tahun 2009 terjadi banjir yang cukup besar yang melanda beberapa desa. Saking besarnya, banjir ini merobohkan jembatan gantung yang menghubungkan desa kami dengan desa di seberang sungai. Setelah kejadian tersebut, seperti sudah hanyut tersapu air, tidak pernah ada lagi yang melihat penampakan buaya di sungai tersebut. Dan tidak pernah ada lagi warga yang jatuh sakit saat pergi ke sungai. Hingga saat ini cerita kejadian ini tersimpan sangat rapi dan tidak pernah diceritakan pada anak-anak yang lahir setelah kejadian atau belum mengetahuinya di masa lalu. Namun sesekali aku masih mendengar nama dukun mus yang diutarakan orang tua di desa lain untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak lama-lama untuk mandi di sungai. Tetapi anak-anak zaman sekarang mungkin menganggap ini sebagai urban legend saja.
Padahal kami yang remaja dan saksi hidup peristiwa tersebut tahu itu adalah kisah nyata yang terjadi di desa kami sekitar 13 tahun yang lalu. Sekian cerita misteri di malam ini. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman semuanya untuk melewati malam ini dengan keseraman. Tetap waspada dan selalu awasi sekitar teman-teman semuanya. Jangan biarkan makhluk dari dimensi lain mengganggu hidup teman-teman semuanya. Akhir kata, salam ketakutan.